Pagi di rumah kecil di pinggiran kota itu selalu sama. Bau kopi hitam yang mengepul dari dapur, suara ayam tetangga yang tak tahu waktu, dan langkah kaki Henry yang terdengar pelan menuju halaman. Ia baru saja selesai membantu temannya di bengkel semalam. Tangannya masih berlumur bekas oli yang menempel meski sudah dicuci berkali-kali. Di wajahnya, terpancar lelah yang justru membuatnya terlihat manusiawi, lelaki biasa yang tak berhenti berjuang demi dapur yang terus berasap. Di dalam rumah, Rara sibuk berdandan. Blazer biru muda menempel rapi di tubuhnya, rambut disasak ke atas, dan bibirnya diwarnai merah marun yang mencolok. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya, cantik, elegan, tapi matanya tampak hampa. "Mas, aku berangkat ya," katanya singkat. Henry tersenyum kecil, menaruh cangkirnya di meja. "Jangan lupa makan siang, Ra. Tadi aku udah bikinin bekal, tinggal dihangatin aja." Rara hanya mengangguk sambil meraih tas. Dalam hati, ia sudah lama tak menyentuh bekal buatan suaminya. Di kantor, ia lebih suka makan di luar bersama rekan-rekannya, yang sebagian besar adalah manajer muda dengan mobil berkilau dan sepatu mahal. Setiap kali mereka bercanda soal kehidupan rumah tangga, Rara selalu gugup. "Suamimu kerja di mana, Ra?" tanya seorang rekan bernama Dinda suatu hari. Rara hanya tersenyum, mencoba bergurau, "Ah, suamiku itu lagi fokus bantu usaha temannya. Nggak betah di satu bidang," katanya. Padahal, yang dimaksud usaha temannya itu hanyalah bengkel kecil di ujung jalan. Semakin hari, pertanyaan itu semakin sering datang, dan setiap kali harus menjawabnya, Rara merasa seperti ditampar gengsinya sendiri. Ia tak lagi melihat Henry sebagai lelaki yang dulu ia perjuangkan mati-matian, melainkan beban yang membuatnya tertinggal dari rekan-rekannya. Sore itu, Henry pulang membawa 2 kantong plastik berisi sayur dan ikan. Ia berjalan kaki dari pasar, karena uang untuk bensin motor sedang tipis. Saat membuka pintu rumah, ia melihat Rara sedang menelepon seseorang. Nada bicaranya lembut, tawa kecilnya renyah. Tapi ketika Henry masuk, tawa itu langsung padam. "Kamu dari mana?" suara Rara datar. "Dari pasar. Ada yang minta tolong bantuin angkat barang, lumayan dapat uang tambahan." "Mas, aku tuh malu kalau tiap orang nanya kerjaan kamu apa. Masa aku harus bilang suamiku pekerja serabutan?" Henry terdiam. Kata-kata itu seperti paku yang menancap perlahan ke dada. "Ra, aku kerja apa aja supaya kamu gak kekurangan. Aku gak nyuri, gak nipu. Apa itu masih kurang buat kamu?" "Kurang, Mas," potong Rara tajam. "Aku capek. Capek jelasin ke semua orang kalau suamiku gak punya pekerjaan tetap." Malam itu mereka makan tanpa suara. Sendok beradu dengan piring seperti denting jam pasir yang menandai hubungan mereka mulai retak. Henry menatap istrinya diam-diam, wajah yang dulu ia cintai tanpa batas, kini tampak jauh, terlalu jauh. Beberapa minggu berlalu, dan Rara makin jarang pulang tepat waktu. Katanya ada lembur, rapat, atau sekadar acara kantor. Henry percaya. Ia selalu percaya. Ia sibuk pula, kadang di bengkel, kadang ikut proyek bangunan kecil-kecilan. Namun di balik meja kerja Rara, kabar kenaikannya sudah menyebar. Ia akan naik jabatan menjadi kepala divisi pemasaran, prestasi yang luar biasa. Seluruh kantor menyambut gembira, dan beberapa rekan ingin mengadakan pesta kecil di rumahnya sebagai bentuk apresiasi. "Di rumahku?" Rara agak kaget. "Iya dong, Ra," kata Dinda. "Biar sekalian kenalan sama suamimu. Kita kan belum pernah lihat orangnya." Rara hanya bisa tersenyum kaku. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdentum keras. Ia tak mau teman-temannya tahu siapa Henry sebenarnya. Malam itu, Rara duduk di ruang tamu, memandangi Henry yang sedang memperbaiki kipas angin. "Mas, minggu depan aku ada acara kecil di rumah." "Dari kantor?"
Tapi aku mohon, pas hari itu, kamu jangan di depan. Nanti aja muncul setelah mereka pulang, ya? Nada suaranya pelan, tapi tajam seperti pisau yang dibungkus kapas. Henry menatapnya lama. Kamu malu sama aku, Ra? Bukan gitu, aku cuma nggak mau mereka salah paham. Salah paham apa? Kalau suamimu cuma pekerja serabutan? Rara menunduk. Tak bisa menjawab. Henry menarik napas panjang. Baik. Kalau itu bisa bikin kamu senang, aku turuti. Hari pesta tiba. Rumah sederhana itu disulap dengan lampu hias dan taplak baru. Rara tampak memesona dengan gaun putihnya. Di ruang tamu, para tamu tertawa, berfoto, mengangkat gelas berisi minuman bersoda. Di balik pintu gudang, Henry duduk diam di kursi kecil. Ia menatap gelas air putih di tangannya. Dari celah pintu, ia bisa mendengar suara istrinya tertawa bersama seorang pria. Pria yang belakangan sering ia dengar namanya dari mulut Rara, Ardi. Suara itu menancap di telinganya, getir. Mas, nanti aja keluar setelah semuanya pulang, pesan Rara tadi siang. Biar nggak repot. Dan Henry menuruti. Lagi-lagi menuruti. Hingga malam makin larut, ia haus. Ia berdiri, pelan-pelan membuka pintu gudang dan menuju dapur. Tapi saat itu juga, salah satu tamu wanita dari kantor Rara berjalan ke arah belakang. Permisi, saya mau ke kamar mandi. Mereka berpapasan. Mata wanita itu membesar seketika. Pak Henry, suaranya bergetar. Henry tersenyum kecil. Iya. Kamu teman kantornya Rara, ya? Wanita itu mundur perlahan, terkejut bukan main. Karena di kantor, semua mengenalnya sebagai sosok yang sangat dihormati, pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Suasana di ruang tamu mendadak senyap ketika wanita itu memanggil teman-temannya. Mereka semua berbondong-bondong ke belakang rumah. Di sana, berdiri Henry dengan pakaian sederhana, wajah tenang tapi dingin. Dan di sisi lain, Rara yang sedang bersandar manja di bahu Ardi. Semua mata membulat. Rara kaget, tapi bukannya sadar, ia malah memarahi Henry di depan semua orang. Kenapa kamu keluar dari gudang? Dasar supir nggak tahu diri. Semua tamu terpaku. Tak ada yang berani bicara. Hingga Henry menatap istrinya dalam-dalam. Supir, ya? Suaranya berat tapi tenang. Mulai besok, surat cerai akan diurus oleh orang saya. Dan kamu, ia menunjuk Rara dan Ardi, kalian berdua saya pecat. Ruangan itu sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Rara ternganga. Apa maksudmu, Mas? Salah satu karyawan berbisik, suaranya gemetar, Bu, beliau itu pemilik perusahaan kita. Rara terdiam. Seluruh darah seolah surut dari wajahnya. Henry memutar tubuh, berjalan pelan meninggalkan rumah itu. Pulang, katanya datar kepada seluruh tamu. Semua menunduk, menuruti perintah itu. Dalam hitungan menit, rumah yang tadi penuh tawa berubah menjadi kosong. Rara berdiri sendirian di ruang tamu yang sunyi, di antara sisa gelas dan bunga yang mulai layu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan harga diri yang selama ini ia banggakan. Sejak malam itu, rumah Rara seperti kehilangan napas. Hiasan pesta masih menempel di dinding, tapi tak lagi tampak meriah. Balon-balon kempis, bunga layu, dan lantai penuh serpihan kaca dari gelas yang pecah saat semua orang buru-buru pulang. Rara duduk di sofa, menatap pintu yang sudah lama tak terbuka lagi sejak Henry pergi. Suaminya yang dulu ia pandang rendah, kini lenyap tanpa jejak. Teleponnya tak aktif. Semua pesan tak terbaca. Ia mencoba menyangkal semuanya, berharap ini hanya salah paham. Tapi kabar tentang siapa sebenarnya Henry tersebar cepat ke seluruh kantor,
bahwa lelaki sederhana yang dulu sering disebut suami pengangguran itu ternyata pemilik dan pemegang saham utama perusahaan tempat mereka bekerja. Dan yang lebih parah, bahwa Rara, istri sah Henry, telah berselingkuh di belakangnya. Keesokan harinya, Rara datang ke kantor. Langkahnya berat. Di resepsionis, semua mata menatapnya penuh bisik-bisik. Dinda, sahabat sekantornya, hanya menunduk tak berani menyapa. Ketika Rara masuk ke ruangannya, seluruh barang pribadinya sudah dikemas dalam kardus. Di atas meja, tergeletak amplop berisi surat pemberhentian. Tindakan tidak terpuji yang mencoreng nama perusahaan. Kalimat itu terasa seperti pisau dingin yang menembus dada. Ia mencoba menelepon Ardi, pria yang dulu memberinya perhatian saat rumah tangganya mulai retak. Tapi nomor itu tak bisa dihubungi. Rara menelusuri apartemen tempat mereka biasa bertemu. Kosong. Hanya penjaga yang berkata, "Pak Ardi udah pindah, Bu." Katanya keluar kota. Rara pulang dengan langkah gontai. Di halte bus, ia duduk lama sambil menatap jalan. Dunia yang dulu tampak berwarna kini abu-abu semuanya. Beberapa minggu berlalu, hidupnya berubah drastis. Tabungan yang ia miliki perlahan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah yang dulu dibangun bersama Henry kini mulai sepi dan kotor. Tak ada lagi suara laki-laki yang menyambutnya, tak ada bekal sarapan yang siap di meja. Rara mencoba melamar kerja di beberapa perusahaan lain. Ia menyiapkan CV, berdandan rapi, dan datang penuh harapan. Tapi selalu sama hasilnya. "Maaf, kami sudah mendapat kandidat lain." Atau lebih kejam lagi, pewawancara yang memandangnya sinis dan berbisik pelan, "Oh, ini dia yang dipecat gara-gara selingkuh dengan atasan, ya?" Kabar tentang dirinya sudah tersebar luas di dunia kerja. Namanya tercoreng, reputasinya habis. Sampai suatu hari, ia mencoba melamar ke sebuah kantor kecil di pinggir kota. Ia menunggu lama di ruang tunggu, dan akhirnya dipanggil oleh seorang pria paruh baya. "Bu Rara, ya?" "Iya, Pak. Saya siap kerja apa saja." Pria itu menatapnya sejenak, lalu menggeleng. "Saya tahu siapa Ibu. Saya dulu karyawan di perusahaan Pak Henry. Saya tidak bisa menerima istri beliau di sini." "Maaf." Kata "maaf" itu terdengar lembut, tapi justru paling menghancurkan. Rara keluar dengan mata kosong. Ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya berhenti di taman dekat pasar. Di sanalah dulu Henry sering duduk menunggu angkutan seusai membantu orang memikul barang. Ia teringat semua, tangan Henry yang kotor tapi hangat, wajahnya yang selalu tersenyum meski kelelahan, dan bagaimana dulu ia menertawakannya karena baju kerja yang pudar. Kini, ia menertawakan dirinya sendiri. Pahit. Waktu berlalu. 2 bulan kemudian, surat dari pengadilan datang. Perceraian disahkan. Nama Rara resmi lepas dari Henry. Ia memegang surat itu lama, seperti menatap makam dari sesuatu yang dulu pernah hidup di dalam dirinya. Rumah yang ditempatinya pun perlahan dijual oleh pihak pengacara Henry, karena semua aset ternyata atas nama suaminya. Ia hanya diberi waktu seminggu untuk angkat kaki. Barang-barang berharga satu persatu dijual untuk bertahan hidup. Lemari, kasur, bahkan kompor. Hingga akhirnya ia tinggal di rumah kontrakan kecil di gang sempit, jauh dari lingkungan lamanya. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi yang sama. Henry berjalan menjauh, tak pernah menoleh lagi. Ia ingin berlari mengejarnya, tapi kakinya selalu tertahan lumpur penyesalan. Suatu sore, ia duduk di depan kontrakannya. Seorang ibu penjual sayur lewat, menawarkan cabai dan tomat. "Bu, beli sedikit, Bu?" Segar, baru dari pasar. Rara tersenyum lemah. "Nggak usah, Bu. Saya lagi nggak masak." Padahal bukan karena tidak ingin masak, tapi karena tidak punya bahan apa-apa. Di dapurnya hanya ada air putih dan beras segenggam.
tubuhnya mulai kurus. Pipinya tirus. Ia jarang keluar rumah. Tetangga mulai berbisik, mengira ia janda pemalas. Tak ada yang tahu bahwa dulu ia pernah jadi wanita sukses yang disegani. Rara sering menatap langit sore. Bukan untuk berdoa, melainkan untuk menenangkan pikirannya yang tak henti menyesal. Di sisi lain kota, Henry hidup dengan tenang. Perusahaannya berkembang pesat. Di ruang kerjanya yang luas, tergantung foto dirinya bersama karyawan baru, wajah-wajah muda yang ia bantu tanpa memandang status atau kekayaan. Ia tak pernah bicara tentang masa lalunya, apalagi tentang Rara. Tapi setiap kali melihat karyawan pulang menjemput istrinya di depan kantor, Henry selalu terdiam sejenak. Entah menahan rindu, entah hanya sedang mengenang luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Ia tahu, balas dendam terbesar bukan menghancurkan orang lain, tapi membiarkan mereka dihancurkan oleh penyesalan mereka sendiri. Suatu hari, Henry turun langsung ke proyek perusahaannya di pinggiran kota. Saat mobilnya berhenti di lampu merah, ia melihat sekilas sosok perempuan di pinggir jalan, menjual kue di trotoar dengan keranjang kecil. Rambutnya kusut, tapi wajah itu tak asing. Rara. Ia berdiri di bawah terik matahari, menawarkan dagangan dengan suara lirih. Bajunya lusuh, sepatu bolong di ujung. Henry diam, tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap sebentar lewat kaca mobil. Sopirnya menoleh. "Pak, itu bukan Bu Rara?" Henry menatap ke depan. "Jalan saja." Mobil melaju pelan, meninggalkan bayangan masa lalu di belakang. Rara menatap mobil itu berlalu, tapi tak tahu siapa yang duduk di dalamnya. Ia hanya merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang pernah berharga lewat begitu saja. Malam itu, ia menangis lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan pekerjaan atau kemewahan. Ia menangis karena akhirnya sadar, cinta yang tulus tak bisa dibeli dengan gengsi, dan kebahagiaan sejati tak pernah butuh pembuktian di mata orang lain. Dan di dalam tangis itu, untuk pertama kalinya ia berbisik lirih. "Andai waktu bisa diulang, aku lebih memilih jadi istri pekerja serabutan, asalkan dia masih mau pulang ke rumah." Namun waktu tak pernah berputar mundur. Dan penyesalan, seperti bayangan malam, selalu datang ketika lampu kehidupan sudah padam. Hari-hari Rara kini berputar antara pagi yang sepi dan malam yang dingin. Setiap matahari terbit, ia memanggul keranjang berisi kue yang dibuat dari sisa bahan murah, berkeliling dari satu gang ke gang lain. Tangannya menghitam karena sering terkena minyak goreng, dan kakinya lecet oleh sandal yang sudah tak layak pakai. Dulu, setiap langkahnya diiringi bunyi sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer kantor. Sekarang, hanya bunyi sandal jepit yang basah oleh keringat dan debu jalanan. Anak-anak kecil di gang memanggilnya Bu Rara penjual kue, tanpa tahu bahwa perempuan itu dulunya mengenakan jas mahal dan duduk di ruang rapat ber-AC. Tapi mungkin itu yang membuatnya bisa bernapas lagi. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang menilainya. Ia bebas menanggung dosanya dalam diam. Suatu sore, di sebuah warung kecil, ia duduk sendirian setelah dagangannya habis. Seorang ibu paruh baya di sampingnya mengeluh. "Suamiku nggak kerja-kerja, Bu. Kadang bantu tukang bangunan, kadang ngojek. Tapi ya sudahlah, yang penting dia pulang tiap hari." Rara terdiam. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang disangka ibu itu sendiri. Ia menatap ibu itu dengan mata yang tiba-tiba basah. "Bu, jangan pernah malu sama suami seperti itu. Itu suami yang sesungguhnya." Ibu itu tersenyum heran. "Iya, Bu. Saya tahu kok. Soalnya kalau dia nggak kerja, siapa lagi yang nyari makan buat saya?" Rara menunduk. Ia tak sanggup menahan air matanya. Ia tahu, hidup kadang tak memberi kesempatan kedua, tapi penyesalan selalu datang membawa cermin, dan di sana, ia bisa melihat semua kebodohannya dengan jelas. Beberapa bulan berlalu. Suatu pagi, saat Rara berjualan di depan sekolah dasar,
seorang anak kecil membeli kue darinya. Bocah itu polos, dengan rambut acak-acakan dan senyum manis. "Bu, kuenya enak banget," katanya riang. "Ibuku bilang orang baik itu pasti masakannya enak." Rara tersenyum. Sudah lama tak ada yang memujinya tanpa maksud. Ia mengelus kepala bocah itu. "Terima kasih, Nak. Nanti ibu kasih bonus, ya." Bocah itu datang hampir setiap hari, dan Rara merasa punya alasan baru untuk tersenyum. Namun suatu pagi, bocah itu datang sambil menangis. "Ibu sakit, Bu. Nggak bisa jalan." Tanpa berpikir panjang, Rara mengantarnya pulang. Rumahnya kecil dan pengap. Seorang perempuan terbaring di kasur, wajahnya pucat. "Bu, saya bantu jaga ya," ucap Rara pelan. Sejak hari itu, ia mulai sering datang ke rumah itu, membantu memasak, membersihkan, dan menjaga anak kecil itu ketika ibunya tak kuat bangun. Ia tak dibayar. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menyiapkan makanan sederhana untuk mereka, hatinya terasa lebih ringan. Barangkali ini cara Tuhan menebus dosanya, dengan membuatnya berguna lagi bagi orang lain. Suatu hari, seorang pria muda datang ke rumah tempat Rara membantu itu. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan sosial yang menyalurkan bantuan dari perusahaan besar. "Saya dari PT Hendra Pratama Group," katanya sopan sambil menulis data. Rara spontan berhenti menatap piring. Tangan yang memegang sendok bergetar. Nama itu, Hendra Pratama, perusahaan milik Henry. Ia berdiri di ambang pintu, menatap spanduk kecil di depan rumah, program Bina Keluarga Mandiri Henry Foundation. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau takdir yang sengaja berputar untuk memperlihatkan bahwa Henry masih menebar kebaikan, bahkan untuk orang-orang yang dulu tak menghargainya. Malamnya, Rara tak bisa tidur. Ia duduk di bawah lampu minyak, menatap kertas sumbangan yang bertuliskan nama yayasan itu. "Masih sama, ya, Mas," gumamnya pelan. "Selalu bantu orang yang susah." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia meraih kertas itu dan menempelkannya di dinding kamarnya yang lembab. Setiap kali ia bangun, ia ingin melihat nama itu, nama yang dulu ia hina, tapi kini menjadi simbol keikhlasannya membuatnya ingin hidup lebih baik. 3 bulan kemudian, ia memberanikan diri datang ke kantor yayasan itu. Bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk menawarkan diri sebagai relawan. Di meja pendaftaran, seorang staf menyambutnya dengan ramah. "Nama lengkap, Bu?" "Rara Anggraini." Staf itu berhenti menulis sejenak, tampak berpikir. Tapi ia tak berkata apa-apa, hanya melanjutkan mencatat. "Boleh tahu, Bu, kenapa ingin jadi relawan?" Rara menatap kertas formulir itu lama, lalu menjawab lirih. "Karena saya ingin menebus banyak hal yang sudah saya rusak dalam hidup saya." Ia diterima. Dan sejak hari itu, ia mulai bekerja membersihkan gudang yayasan, menyiapkan paket bantuan, dan membantu anak-anak belajar. Tidak ada gaji, tapi ia bahagia. Karena setiap malam pulang dengan hati yang terasa sedikit lebih tenang. Suatu sore, yayasan itu mengadakan acara besar. Henry akan datang memberikan sambutan. Rara panik. Ia ingin hadir, tapi takut. Ia tak ingin Henry melihatnya dalam keadaan seperti ini, kusut, kurus, dan tak lagi secantik dulu. Namun hatinya berkata lain. Ia harus berani melihat orang yang paling ia sakiti, walau hanya dari kejauhan. Acara dimulai di aula sederhana. Henry berdiri di depan, memakai batik, dengan raut tenang dan suara yang berwibawa. Banyak orang mengira keberhasilan datang dari keberuntungan, katanya. Padahal, keberhasilan lahir dari luka yang tak kita biarkan membuat kita berhenti berjalan. Kalimat itu menusuk jantung Rara. Ia menunduk, menggenggam rok lusuhnya. Matanya panas. Saat acara selesai, Rara bergegas pergi.
Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Henry di belakang. "Rara!" Langkahnya membeku. Ia menoleh perlahan. Henry berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang sama seperti dulu, hangat tapi kini penuh jarak. "Kamu kerja di sini?" Rara menunduk. "Iya, cuma bantu-bantu, Mas." "Nggak usah khawatir, aku nggak minta apa-apa." Henry terdiam sejenak. "Aku tahu." Ia menatap Rara lama, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Rara mengangguk, menahan air mata. "Aku udah belajar, Mas, kalau kebahagiaan itu nggak datang dari rasa bangga, tapi dari rasa cukup." Henry tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Tak ada janji untuk kembali, tak ada maaf yang terucap. Tapi di antara mereka, ada sesuatu yang perlahan reda, seperti luka lama yang akhirnya berhenti berdarah. Rara menatap punggungnya hingga hilang di balik pintu. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia tahu, Tuhan telah mengizinkannya menatap orang yang ia sakiti untuk terakhir kali, bukan untuk kembali, tapi untuk benar-benar merelakan. Waktu berlari cepat, tapi tidak bagi Rara. Hari-harinya kini diisi dengan hal-hal kecil yang justru membuatnya merasa hidup, membungkus sembako untuk warga, membantu anak-anak yatim belajar menulis, atau sekadar menanam bunga di halaman kecil belakang yayasan. Wajahnya tak lagi seindah dulu, kulitnya mulai kusam, rambutnya sering diikat seadanya. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, matanya kini damai, seperti laut yang akhirnya berhenti bergejolak setelah badai panjang. Ia tidak lagi mencari kabar tentang Henry. Tidak juga menunggu. Cukup tahu bahwa di suatu tempat, lelaki itu hidup dengan baik, itu saja sudah membuat hatinya tenang. Namun takdir sering punya caranya sendiri untuk mengetuk pintu masa lalu. Suatu pagi, kepala yayasan datang membawa kabar, Henry ingin mengunjungi langsung lokasi tempat mereka membangun sekolah kecil di desa sebelah. Beberapa relawan harus ikut membantu persiapan, kata sang kepala. "Rara, kamu ikut, ya?" Rara hanya mengangguk. Dalam hatinya, ada getar aneh, bukan karena cinta, tapi karena takut bertemu kenangan. Hari itu, mereka berangkat menggunakan mobil yayasan. Perjalanan menembus jalan berdebu, melewati sawah yang menguning dan bukit hijau yang berbaris seperti penjaga waktu. Sesampainya di lokasi, Rara sibuk menyiapkan tenda dan makanan untuk anak-anak. Tangannya cekatan, senyumnya tulus, tak menyadari kalau sepasang mata sedang memperhatikannya dari kejauhan. Henry berdiri di sisi lapangan, menatap Rara yang sibuk bekerja. Ia mengenal setiap gerak itu, cara Rara mengikat rambutnya, cara ia menunduk ketika tertawa kecil. Tapi kali ini, tak ada luka di matanya. Hanya tenang. Sore hari, saat semua orang sibuk membereskan perlengkapan, Henry menghampiri. "Masih rajin, ya?" katanya pelan. Rara terkejut, tapi tak panik. Ia menatap Henry dan tersenyum. "Biasa aja, Mas. Kalau nggak sibuk, nanti malah banyak mikir." Mereka duduk di bangku bambu di bawah pohon besar. Senja menggantung di langit, memantulkan cahaya oranye yang lembut. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka bicara tanpa dendam. Tentang cuaca, tentang yayasan, bahkan tentang kue jualan Rara yang kini laku di pasar. Henry tertawa kecil ketika Rara bercerita bagaimana ia pernah kejatuhan minyak panas waktu menggoreng risoles. Tawa itu menenangkan. Bukan tawa sepasang kekasih, tapi tawa dua manusia yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Beberapa minggu setelah kunjungan itu, Henry mulai sering datang ke yayasan. Tapi bukan untuk mengulang cerita lama, melainkan untuk melihat Rara membantu orang lain dengan semangat yang dulu tak pernah ia bayangkan akan muncul darinya. Suatu hari, ia memanggil Rara ke ruangannya. "Ra," katanya pelan, "aku tahu kamu nggak minta apa-apa dariku. Tapi izinkan aku bantu usaha kuemu. Aku mau bantu modal." Rara langsung menggeleng. "Nggak usah, Mas.
Aku takut orang salah paham. Henry tersenyum tipis. Aku nggak peduli pandangan orang. Aku cuma mau kamu nggak capek sendirian. Air mata Rara hampir jatuh, tapi ia tahan. Mas, aku udah cukup bahagia. Aku bisa kerja, bisa bantu orang, dan aku udah maafin diriku sendiri. Itu udah lebih dari cukup. Henry terdiam. Ia tahu Rara sungguh-sungguh. Lalu ia berkata lirih. Aku juga udah maafin kamu sejak lama. Aku nggak bisa benci orang yang pernah aku cintai. Kata-kata itu menenangkan sekaligus menggetarkan. Rara menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Makasih, Mas. Aku nggak pantas lagi minta apa-apa, tapi kata maafmu, itu cukup buat aku bisa hidup tenang. Mereka saling menatap sejenak. Tak ada pelukan, tak ada air mata berlebihan. Hanya dua hati yang akhirnya benar-benar selesai. Beberapa bulan kemudian, usaha kecil Rara berkembang. Ia membuat brand sederhana bernama Kue Rara, dijual di warung dan sekolah. Henry diam-diam membantu pemasarannya lewat yayasan, tapi tanpa mencantumkan namanya. Ia ingin Rara tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Suatu sore, Henry datang lagi, tapi kali ini tak seperti biasanya. Wajahnya sedikit pucat, tubuhnya lebih kurus. Ia duduk di bangku yayasan sambil memandangi anak-anak bermain. Mas sakit? Tanya Rara khawatir. Henry tersenyum lembut. Nggak parah. Cuma disuruh istirahat. Mungkin aku kecapean kerja terus. Mereka diam beberapa lama, menikmati angin sore yang membawa aroma tanah basah dari kejauhan. Aku kadang mikir, Ra, kata Henry lirih. Kalau waktu bisa diulang, mungkin aku pengen tetap jadi pekerja serabutan aja. Asal bisa lihat kamu nyenyak tidur tiap malam. Rara menatapnya lama. Air matanya jatuh pelan. Jangan ngomong gitu, Mas. Tuhan gak pernah salah kasih jalan. Henry tersenyum kecil. Iya, aku tahu. Karena lewat semua yang sakit itu, aku bisa sampai di sini. Bisa lihat kamu jadi orang baik lagi. Beberapa bulan berlalu lagi. Henry semakin jarang datang ke yayasan. Kabar tentangnya menyebar, ia sakit dan memilih istirahat total di rumahnya di luar kota. Rara tak berani datang. Ia hanya menitipkan sepucuk surat lewat staf yayasan. Mas Henry, terima kasih sudah mengajariku arti rendah hati, arti sabar, dan arti cinta tanpa pamrih. Aku tidak menyesal pernah menjadi bagian dari hidupmu, meskipun aku menghancurkannya dulu. Kalau suatu hari aku tidak sempat mengucap maaf langsung, biarlah surat ini jadi saksinya. Aku sudah belajar untuk ikhlas. Terima kasih, Mas. Dari hati yang pernah salah memilih jalan. Rara. Beberapa minggu kemudian, surat balasan datang. Tulisan tangan Henry rapi dan sederhana. Rara. Hidup ini seperti jalan panjang di desa, kadang berlubang, kadang licin, tapi selama kita masih mau berjalan, kita tidak akan tersesat. Aku senang kamu sudah menemukan arahmu sendiri. Jangan tangisi masa lalu, karena dari sana Tuhan menulis masa depan yang lebih baik untukmu. Jaga dirimu, ya. Tahun berganti. Rara kini punya toko kue kecil di depan yayasan. Anak-anak sering datang untuk membantu, dan ia membayar mereka dengan senyum dan potongan kue gratis. Suatu pagi, ia membuka pintu tokonya sambil menatap langit. Angin membawa aroma roti yang baru matang, dan di hatinya terlintas nama yang tak pernah ia hapus dari doanya, Henry. Ia tak tahu apakah laki itu masih di dunia ini atau sudah pergi jauh. Tapi ia tahu satu hal, setiap kebahagiaan yang ia rasakan sekarang lahir dari luka yang dulu ia sebabkan. Dan mungkin, di suatu tempat, Henry sedang tersenyum melihatnya, bukan lagi sebagai suami dan istri, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya sama-sama mengerti arti kata pulang. Matahari pagi menyinari papan toko bertuliskan, Kue Rara,
dari hati untuk yang pernah lupa bahagia. Di bawahnya, Rara berdiri tersenyum sambil melayani pembeli. Tak lagi dikejar gengsi, tak lagi haus pengakuan. Hidupnya kini sederhana, tapi penuh makna. Dan di setiap adonan kue yang ia uleni, selalu ada sebaris doa. Terima kasih, Mas Hendri. Karena dulu kamu pergi, aku akhirnya belajar pulang.